Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Dwi Rahmawati dari kelas CSC. Sini saya akan menjelaskan mengenai studi pendahuluan dan kajian pustaka. Terdapat 3 konsep berkait, yaitu kajian pustaka, kerangka konseptual, dan pendahuluan. Kajian pustaka. Kajian pustaka punya arti peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait. Penelitian dapat dipandang sebagai muara dari berbagai pengetahuan. Untuk dapat melakukan penelitian, sekurang-kurangnya peneliti dituntut untuk menguasai 2 hal, yakni bidang yang diteliti dan cara-cara atau prosedur melakukan penelitian. Tidak ada jalan lain bagi peneliti kecuali harus banyak membaca, mengkaji berbagai literatur. Manfaat kaji literatur ini antara lain yaitu peneliti akan mengetahui dengan pasti apakah permasalahan yang dipilih untuk memecahkan melalui penelitian betul-betul belum pernah diteliti oleh orang-orang terdahulu. Yang kedua, peneliti dapat mengetahui masalah-masalah lain yang mungkin ternyata lebih menarik dibandingkan dengan masalah yang dipilih sebelumnya. Yang ketiga, keharusan peneliti mengacu pada pengetahuan, dalil, konsep, atau ketentuan-ketentuan yang sudah ada, maka kedudukan peneliti sebagai ilmuwan menjadi mantap, kokoh, tegar, karena dalam kegiatannya tersebut ia telah bekerja dengan baik dan telah menggunakan aturan-aturan akademik yang berlaku. Yang selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah konsep yang memberi gambaran dan mengarahkan asumsi mengenai variabel-variabel yang akan dipilih atau diteliti. Kerangka konseptual ini memberi petunjuk pada peneliti dalam merumuskan masalah penelitian. Dengan tersedianya kerangka konseptual ini, maka akan memudahkan peneliti untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan mana yang harus dijawab oleh penelitian yang sedang dilaksanakannya, dan bagaimana menggunakan prosedur empiris sebagai alat untuk menemukan jawaban terhadap pertanyaan penelitian tersebut. Kerangka konseptual adalah hasil sintesis dari proses berpikir deduktif, aplikasi dan teori, dan induktif fakta yang ada atau empiris. Kemudian, dengan kemampuan kreatif inovatif, menghasilkan konsep atau ide baru yang disebut dengan kerangka konseptual. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Pendahuluan adalah suatu hal yang mula-mula harus dilakukan pada kegiatan atau kajian penelitian ilmiah demi tercapainya tujuan penelitian. Pelaksanaan studi pendahuluan dalam pelaksanaan penelitian dapat membantu peneliti dalam meluruskan niat penelitiannya, mempertajam arah penelitiannya, dan juga dapat mencari jalan lain yang belum dilalui oleh orang lain yang telah meneliti hal itu. Manfaat lainnya yaitu mengetahui dengan pasti apa yang akan diteliti. Hal ini dapat memberikan informasi bahwa suatu hal yang kita teliti itu pasti sudah diteliti oleh orang lain sebelumnya, dan hal ini dapat memudahkan peneliti dalam menentukan arah penelitian dengan melihat metode yang telah orang lain gunakan. Yang selanjutnya, mengetahui di mana atau kepada siapa informasi dapat diperoleh. Yang ketiga, mengetahui bagaimana cara memperoleh data atau informasi. Yang keempat, dapat menentukan cara yang tepat untuk menganalisis data. Dan yang terakhir, mengetahui bagaimana harus mengambil kesimpulan serta memanfaatkan hasil. Selanjutnya, yaitu komponen studi pendahuluan. Merupakan penjelasan mengenai alur pikir pemilihan topik dan area riset, berupa latar belakang, ruang lingkup, dan batas-batas riset, asumsi yang digunakan, dan tujuan umum riset. Elaborasi atau penggambaran tentang tinjauan terhadap kepustakaan atau literatur review dalam bidang yang dikaji atas riset terdahulu. Gambaran tentang hubungan antara hasil kepustakaan dan kerangka konseptual yang dikembangkan. Selanjutnya, komponen kerangka konseptual, yaitu mengemukakan kerangka teoritis yang dipakai dalam penelitian.
mendeskripsikan hubungan antara masalah yang diteliti dan kerangka konseptual yang dipakai. Yang merupakan bukan membahas komponen-komponen masalah secara berdiri sendiri, terpisah dari tema pokok penelitian. Menjelaskan hubungan antara kerangka teoritis dan penelitian terdahulu. Selanjutnya, komponen kajian pustaka. Kajian pustaka yaitu melakukan theoretical mapping atas karya terdahulu atas tema yang sedang diteliti dan bukan sekedar menjelaskan komponen pada tema secara berdiri sendiri. Menggambarkan theoretical mapping atas karya terdahulu tersebut baik dalam ranah subjek maupun lokasi penelitian. Yang terakhir yaitu contoh kerangka konseptual. Contohnya judul Agama dan Ekonomi. Makna agama bagi pedagang Arab di Makam Sunan Ampel, Surabaya. Kerangka konseptual yaitu kaitan antara agama dan perilaku ekonomi. Peran pemahaman agama dalam mengarahkan perilaku seseorang dalam berbisnis. Sekian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.